pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali bertemu dalam acara sarapan GPDI Situbondo. Bapak Ibu Saudara, tidak terasa ya kita sudah memasuki bulan Agustus, bulan yang bersejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepatnya pada tanggal 17 Agustus, kita memperingati Hari Kemerdekaan Negara Indonesia yang ke-77 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara, memperingati, ngomong-ngomong soal memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, semua ikut merayakannya. Dari anak-anak sampai ke orang dewasa, semua ikut merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Banyak cara yang dilakukan untuk mensyukuri kemerdekaan yang sudah dirasakan oleh bangsa Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengadakan lomba-lomba ya Bapak Ibu Saudara. Kita tahu kalau sudah bulan Agustus, memasuki bulan Agustus, banyak perlombaan-perlombaan yang diadakan, baik itu di sekolah maupun di desa-desa, dari desa yang terpencil sampai sampai perkotaan, semua masyarakatnya mengadakan perlombaan-perlombaan. Perlombaan-perlombaan yang diadakan tujuannya adalah untuk selain untuk bukan untuk bersenang-senang saja ya Bapak Ibu Saudara, tapi juga untuk menikmati, untuk mengungkapkan rasa syukur, untuk ikut merasakan bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita untuk mencapai kemerdekaan. Nah, seperti kita tahu, namanya perlombaan itu kan pasti dicari seorang pemenang ya Bapak Ibu Saudara. Nah, orang-orang yang ikut berlomba itu pasti dengan sekuat tenaga mengikuti perlombaan tersebut untuk mencapai sebuah kemenangan. Banyak cara yang dilakukan, seperti contohnya kalau misalnya panjat pinang gitu, lomba panjat pinang. Kita tahu lomba panjat pinang itu tiangnya itu dilumuri dengan oli ya Bapak Ibu Saudara. Nah, di atasnya itu digantung hadiah-hadiah. Dan orang untuk mendapatkan hadiah tersebut, mereka berlomba-lomba dengan sekuat tenaga untuk mencapai ke atas supaya bisa mendapatkan hadiah yang terbaik tentunya yang mereka inginkan, yang mereka berlomba-lomba sekalipun mereka jatuh, mereka kembali memanjat kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika memenangkan lomba tersebut, ketika mendapatkan hadiah, itu ada kebanggaan tersendiri yang didapat. Bukan cuma kemenangan saja, tapi ada kebanggaan tersendiri yang bisa diceritakan kepada orang-orang di sekeliling mereka. Bapak Ibu Saudara, tapi ketika saya membaca di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 11. Pengkhotbah pasal 9 ayat 11. Dikatakan, lagi pula aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Ketika saya membaca ayat ini awalnya saya ngerasa kok aneh ya. Maksudnya apa gitu loh dari ayat ini. Kan kalau orang berlomba itu tentu yang dicari kan kemenangannya. Seperti lomba lari, itu tentu yang dicari itu kecepatannya. Semakin cepat berlarinya tentu dia akan menjadi seorang pemenang. Dan ketika lomba angkat besi ya, yang dicari semakin berat bebannya, semakin dia kuat mengangkatnya, itu yang semakin menang, dia yang mendapatkan kemenangan. Tapi di dalam Pengkhotbah dikatakan bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Ternyata setelah saya renungkan ya Bapak Ibu Saudara, saya cari tahu, itu ternyata maksud dari Pengkhotbah adalah bahwa manusia itu tidak berkuasa atas jalan hidupnya seperti yang dipikirkan saat ini. Kadang manusia itu merencanakan segala sesuatu yang menurut pemikiran kita baik. Tapi kadang yang terjadi malah tidak sejalan dengan apa yang diharapkan. Kadang hidup kita ini penuh dengan kejadian-kejadian yang tidak diduga-duga. Kadang seseorang yang kelihatannya baik-baik saja, sehat-sehat saja, tiba-tiba divonis oleh dokter bahwa kesehatannya sedang tidak baik-baik saja. Atau ada seorang atlet ternama yang setiap kali berlomba, dia itu memenangkan perlombaan. Tapi di suatu waktu dia dikalahkan oleh seorang atlet yang tidak mempunyai nama sama sekali. Kadang-kadang banyak hal yang membuat kita tuh heran dengan apa yang sudah terjadi Bapak Ibu Saudara.
Tapi dari pengkhotbah ini, kita mau belajar supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tidak mengandalkan kebijaksanaan kita sendiri. Kita tidak belajar untuk mengandalkan kemampuan kita sendiri. Tetapi kita harus banyak berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan yang mengetahui akhir dari segala sesuatu. Dalam Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-21 dikatakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Bapak, Ibu, Saudara, seperti orang-orang yang berlomba-lomba tadi untuk mendapatkan sebuah kemenangan, mari kita sebagai anak-anak Tuhan juga kita kiranya mau memiliki sikap perjuangan yang sama seperti mereka yang berlomba. Tidak putus asa ketika masalah datang, silih berganti, tapi terus berjuang hingga bisa mendapatkan kemenangan. Yang terpenting di sini adalah kita mau belajar untuk tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetap berserah kepada kekuatan Tuhan, tetap berserah kepada kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, sampai Tuhan mengatakan bahwa perjuangan kita di dunia ini sudah selesai. Kita baca dalam Yesaya 55 ayat 8-9 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Puji Tuhan, mari kita mau terus berserah kepada kehendak Tuhan. Kita mau terus berlomba, kita mau terus berjuang di dunia ini. Tapi satu hal yang terpenting, kita mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Menyerahkan semuanya kepada rancangan Tuhan, karena kita tahu rancangan Tuhan itu yang terbaik buat hidup kita. Puji Tuhan, selamat pagi. Semoga renungan saya pagi hari ini bisa menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.